Kasus pembunuhan berantai atau serial killer yang dilakukan Wawon CS sangat menggemparkan publik. Kalau kamu pengen ada kesuksesan nantinya, pasti Bapak juga akan selesai sukses. Kamu mau nggak misalnya kalau membunuh misalnya Ibu Suryati sama Noneng Suryati? Wawon disebut-sebut mempunyai kekuatan untuk menggandakan uang sampai berkali-kali lipat. Entah apa yang dipikirkan oleh Wawon, justru yang dihabisi itu adalah para keluarga terdekatnya. Dia rela membunuh istrinya, anaknya, dan juga mertuanya sendiri. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jenderal. Bang, nama segmen lu kok kayak nama PKI? Aduh, itu kan udah sering gue jawab. Jadi coba kalian riset dulu tuh, lihat video-video gue yang ke belakang. Nah anyway, pada hari ini gue pengen ngebahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan dukun. Siapa di sini yang pengen jadi dukun? Jadi kemarin itu lagi viral banget guys, tentang kasus penipuan berkedok orang yang mempunyai kekuatan spiritual. Jadi mungkin kalian sering dengar ya, kayak ada kisah dukun cabul, terus juga penipuan uang berkedok dukun, bahkan sampai kasus pembunuhan berkedok kekuatan spiritual. Nah yang terakhir ini ternyata lagi viral banget, bahkan korbannya itu lebih dari 5 yang dibunuh guys. Namanya adalah Wawon. Langsung aja kita mulai videonya. Siapakah Wawon sebenarnya? Orang yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual itu. Awalnya di bulan Januari tahun 2023 ada seorang bapak-bapak nih namanya Asep, warga Bantar Gebang, Bekasi. Jadi itu dia lagi jalan hingga ketika dia melewati sebuah rumah, dia itu mendengar ada suara teriakan dari dalam kontrakan. Awalnya Pak Asep itu ragu, ini hantu apa gimana? Tapi karena suara itu semakin terdengar, lalu Pak Asep pun memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut. Dan disitulah dia sangat kaget kalau dia melihat ada 5 orang nih yang udah terkapar dengan mulut yang berbusa. Nah, posisi orang-orang itu juga berbeda-beda guys. Ada yang di ruang tamu, ada yang di kamar mandi, ya pokoknya berbeda-beda lah. Lalu beliau tuh langsung melapor ke warga sekitar dan juga ke Pak Polisi. 5 korban itu langsung ditolong untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi sayang, 2 masih bisa diselamatkan, tapi 3 orang harus meninggal dunia. Jadi guys, korbannya itu adalah Almaimunah dan kedua anaknya yang masih muda-muda. Sedangkan korban yang selamat itu adalah Neng Ayu dan juga Dede. Seiring berjalannya waktu, polisi itu juga ngelakuin olah TKP dan menghadirkan Dede untuk diinterogasi lah, karena kan dia yang masih selamat pada saat itu. Sempat ada kecurigaan, kok bisa nih orang-orang keracunan kopi berjamaah gitu loh. Dan semakin curiga juga dengan pengakuan Dede, seperti ada yang ditutup-tutupin. Hingga akhirnya si Dede ini ngaku lah kalau dia tuh disuruh Duloh dan juga Wawon untuk meracuni satu keluarga tersebut. Disuruh ngeracunin kok malah keracunan sendiri. Oh ya mungkin supaya nggak dicurigain kalau dia adalah pelakunya. Akhirnya Duloh sama Wawon itu diciduk sama polisi di rumahnya.
Di situ kecurigaan semakin meningkat kepada mereka, jangan-jangan ada korban-korban sebelumnya lagi. Dan ternyata setelah diselidiki, kasus ini bukanlah kasus pembunuhan yang biasa. Bahkan kasus ini sampai dibuat judul serial killer Wawon CS. Jadi karena kasus yang kematian di Bekasi ini terungkap, si Wawon itu juga diketahui sudah bolak-balik menghabisi nyawa orang-orang. Dan bahkan orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat dekat kepada dirinya, yaitu keluarganya. Loh, kok tega banget nih orang? Jadi sebenarnya ada apa di balik kasus Wawon ini? Ternyata nggak sampai di situ guys. Di sebuah kampung yang ada di Cianjur, Jawa Barat, polisi itu menemukan ada 4 jasad yang dikubur. Jadi ada sebuah lubang itu digali oleh Wawon dan juga CS-nya. Jasad yang pertama adalah Wiwin, istri dari si Wawon ini. Terus juga ada Noneng, mertuanya dari Wawon. Disebut-sebut mereka itu dikubur di lubang yang sama. Kemudian jasad berikutnya ditemukan di lubang terpisah, ada anak kecil, mungkin sekitar usianya itu 2 tahun. Ternyata belakangan diketahui kalau itu adalah anak dari Wawon sendiri, yaitu Bayu. Lalu yang terakhir ada Farida, seorang TKW yang jasadnya itu ditemukan dikubur di dalam rumah kontrakan. Siapa dalang dibalik kasus pembunuhan berencana ini? Ternyata ya disebutkan kalau itu adalah Wawon. Sedangkan Dulo yang memikirkan konsep pembunuhannya. Seperti kasus kematian yang di Bekasi itu. Setelah matang dengan strategi pembunuhannya, Wawon menyuruh Dede untuk mengeksekusi dengan memberi racun di minumannya. Dan sebenarnya kontrakan yang di Bekasi itu pun Dede sudah menggali lubang yang niatnya untuk menguburkan jasad-jasad itu. Tapi guys, nggak ada tuh gading yang nggak retak. Pasti ada aja, udah kelihatannya rapi gitu ya, ada aja yang terbongkar. Nah, salah satu yang terbongkar ya adalah peristiwa pembunuhan di Bekasi itu hingga nih membongkar semuanya. Jadi pertanyaannya adalah, apa motif dari pembunuhan ini? Sebelum kita masuk ke motif, sebenarnya siapa sih Wawon yang sempat menggemparkan jagat dunia maya ini? Wawon Erawan alias Aki Banyu, usianya itu 60 tahun. Diketahui sebelumnya dia itu bekerja sebagai pedagang ikan pindang. Wawon ini juga ternyata udah 6 kali menikah. Yang pertama itu dia menikah dengan Wiwin, lalu yang kedua itu sama Ende. Nah, kemudian dia menikah lagi tuh dengan yang namanya Iis. Seakan-akan gak ada puasnya, Wawon itu akhirnya menikah lagi dengan seorang janda yang namanya Halimah. Nah, si Halimah ini ternyata pas menikah sama Wawon itu udah punya anak, namanya Almaimunah tuh. Jadi si Wawon punya anak tiri, yang pada akhirnya si anak tirinya itu juga dinikahin sama si Wawon. Jadi guys, disebutkan setelah Halimah tahun 2016 itu meninggal dunia, gak tahu ada angin apa, anak tirinya itu Almaimunah kok bisa kepincut sama bapak tirinya sendiri, dan mereka pun menikah. Awalnya Halimah itu dikabarkan meninggal dunia karena sakit. Jadi keluarga besar Wawon dan Halimah di Cianjur itu taunya Halimah yang meninggal karena sakit dan dia dikubur pun dengan layak oleh keluarganya. Tapi setelah kasus ini terbongkar dan ditelusuri oleh polisi lebih dalam, apalagi korban di Cianjur ini juga cukup banyak, maka ketahuan tuh kalau Halimah meninggal sebetulnya bukan karena sakit. Disebutkan Halimah juga merupakan korban pembunuhan dari Wawon CS ini. Wah, ini bener-bener gila banget sih. Sebetulnya apa sih guys motif dari Wawon ini menghabisi nyawa-nyawa, khususnya nyawa orang-orang terdekatnya? Langsung aja nih kita bahas guys. Jadi apa sebetulnya motif dari kejadian ini? Disebutkan kalau Wawon itu mengaku sebagai dukun sakti yang bisa melipat gandakan uang. Walaupun setelah kasus ini muncul, ya kita jadi ragu ya sebetulnya sakti beneran apa enggak. Disebutkan juga si Wawon atau yang biasa dipanggil Aki ini katanya hanya ingin menguasai harta-harta dari para korbannya yang tertipu oleh tipu muslihatnya. Bahkan ada 11 tuh jumlah korbannya, bisa kalian bayangin guys. Nah, semuanya itu semakin terang benderang ketika ada satu lagi nih kasus penemuan mayat dari Wawon ini. Pada tahun 2021, seorang TKW Arab Saudi Siti Fatimah dikabarkan meninggal dunia.
ia terjatuh dari kapal di perairan Bali. Nah, keluarganya sempat bingung ya, kok Siti ini ada di Arab tiba-tiba bisa ada di Bali. Saat itu disebutkan kalau Siti Fatimah itu lagi bersama dengan seorang ibu-ibu yang namanya Noni. Setelah kejadian itu, keluarga dari Siti mendatangi rumah Ibu Noni yang dimaksud. Namun Ibu Noni di situ membuat cerita dramatis lah, seakan-akan Siti inilah yang mau mendorong Bu Noni. Namun yang jatuh malah akhirnya Siti. Tapi setelah berita Wawon ini meluas, barulah diketahui kalau Ibu Noni itu adalah Noneng. Dan Siti merupakan korban pembunuhan berencana dari Wawon CS beserta Noneng. Wah gila, ini ngejelimet banget sih guys. Bahkan tuh disebutkan juga polisi menemukan ada sejumlah aliran dana sejumlah 1 miliar ke rekening Dede dari Siti dan Farida yang berprofesi sebagai TKW. Nah karena si Siti sama Farida ini nanya-nanya terus ya, mana nih katanya lu bisa gandain uang, kok uang gua malah nggak balik-balik gitu loh. Dari situlah mungkin dirancanakan tuh untuk melakukan pembunuhan terhadap mereka bertiga. Nah nggak cuma itu, Wawon CS ini juga menghabisi keluarganya yang mungkin karena takut pekerjaan mereka atau rencana mereka itu dibongkar oleh istri atau orang-orang terdekatnya. Misal kayak Ibu Noneng, mertuanya sendiri, kan pasti udah tahu banget pekerjaan Wawon itu suka ngibulin orang. Nah daripada kartunya dibongkar, lebih baik dihabisilah tuh mereka. Tapi ya tetap aja guys, apa nggak tega ya melakukan pembunuhan keji terhadap keluarga sendiri? Nah, bagaimana dengan vonis mereka? Pasti kalian nanya kayak gitu. Wawon CS ini juga udah ditetapkan tersangka dengan ancaman hukuman mati. Dia dijerat dengan pasal 338, 339, lalu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Jadi guys, dulu itu pernah ada kisah serupa tapi tak sama. Pernah nggak kalian dengar? Kisah dari Dimas Kanjeng yang katanya bisa menggandakan uang 1000 kali lipat dari uang yang disetorkan. Bahkan dia tuh juga punya padepokan di Probolinggo. Nah disebut-sebut Dimas Kanjeng ini meminta mahar dulu tuh kepada para pengikutnya sebagai pancingan gitu loh. Hingga akhirnya nanti secara gaib bisa nambah sampai 1000 kali lipat. Tapi ada juga nih anjuran atau perintah yang nyeleneh kepada para santrinya. Kayak mereka tuh juga disuruh untuk berburu ayam di hutan, di Gunung Semeru tanpa memakai alat. Entah apa tujuannya. Kemudian mereka juga disuruh menangkap paling sedikit 200 ekor udang di petilasan Gajah Mada. Dan wajib membeli seutas benang sepanjang 15 cm yang disebut sebagai tali Alibaba seharga 200.000. Menurut Dimas Kanjeng, hal ini adalah bagian dari ritual untuk nantinya akan mendapatkan kantong gaib dari Yang Maha Kuasa dan mampu mengeluarkan uang dalam jumlah tak terbatas. Tapi di satu sisi dia juga mewajibkan tuh para santrinya rutin melakukan pengajian ya di setiap Kamis malam. Agar katanya harapan itu dapat menjadi sosok santri yang sabar, nerimo, dan juga ikhlas. Sampai akhirnya kebohongan demi kebohongan itu mulai terungkap. Ada 2 santri mereka tuh yang terus-terusan menagih janji. Mana nih uang gue? Katanya bisa nyampe puluhan miliar. Kok malah uangnya nggak balik-balik? Lalu para santri itu kemudian mengancam nih si Dimas Kanjeng nih akan melaporkan kalau ternyata pimpinan padepokan itu merupakan penipu lah ke polisi. Jadi apa tuh bang gaib karena duit mereka aja nggak balik-balik. Santri tersebut bernama Hidayah Ismail asal Situbondo dan juga ada Abdul Ghani asal Probolinggo. Nah dari situlah Dimas Kanjeng akhirnya membuat rencana untuk membunuh para santri tersebut dengan cara diajak ketemu, lalu tangan kakinya diikat, mukanya ditutup kresek dan lehernya dililit tali. Kemudian Dimas Kanjeng dan anak buahnya mengubur mayat mereka di kawasan hutan Tegal Siswalan, Situbondo. Setelah kasusnya terbongkar di tahun 2017, Dimas Kanjeng ini divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan dan 3 tahun penjara atas kasus penipuan uang. Dia dinyatakan bersalah karena telah melakukan perencanaan pembunuhan dan juga penipuan. Tapi hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman seumur hidup.
Itu dia, kasus-kasus penipuan yang berkedok dukun atau orang-orang yang mempunyai kekuatan spiritual. Itu deh guys, sebuah kisah ya, bisa dibilang ini tuh kisah apa ya? Penipuan juga, pembunuhan juga. Yang penting kita itu jangan cepat percaya sama orang ya. Misalnya ada orang-orang ngaku dia sakti atau kayak gimana gitu loh. Alangkah lebih baiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi sebuah fenomena. Cobalah gitu loh, kita mikir rasional dikit gitu ya. Jangan apa-apa misalnya dikaitkan dengan hal-hal mistis dulu gitu loh. Nah, seperti kasus ini, yaitu ketika ada seorang yang mengaku bisa mempunyai kekuatan untuk menggandakan uang, ternyata ada motif keuntungan tersendiri nih dari si pelakunya. Yang mana justru pada akhirnya udah kehilangan uang, nyawa dari para korban juga ikut dihabisi. Semoga kasus seperti ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan kalau misalnya kalian suka sama segmen DIMJ ini, tolong komen yang banyak di bawah guys. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao.